Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang juga kepada Bu dosen Alfi Nikmah MPDI. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kami berterima kasih kepada Bu dosen karena telah memberi kesempatan kepada kita untuk menyampaikan materi yang membahas tentang diksi. Sebelum presentasi makalah hari ini dimulai, saya selaku moderator akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama Mbak Hafidatul Ilma. Kedua, saya sendiri Muhammad Hakik Firdausi Nova. Ketiga, Mbak Siti Fatonah. Langsung saja kita serahkan kepada pemateri pertama, Mbak Hafidatul Ilma. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Ilma. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang pengertian diksi serta fungsi diksi. Baik, yang pertama adalah pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi atau nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu. Sedangkan yang dimaksud perbendaharaan kata itu adalah keseluruhan kata yang dimiliki sebuah bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi diksi. Fungsi diksi di sini ada 6. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi dan gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah pemahaman. Yang keenam, mengefektifkan penyampaian target komunikasi. Setelah mendengar materi dari Mbak Hafidatul Ilma, sekarang kita lanjut pemateri kedua, yaitu Mbak Siti Fatonah. Kepadanya kami persilahkan. Pembagian makna kata. 1. Makna denotatif adalah kalimat yang menunjukkan makna sebenarnya. 2. Makna konotatif adalah kalimat yang menunjukkan makna kiasan atau tidak sebenarnya. Contoh makna denotatif, kami hitamku beranak 3. Nah, yang dimaksud kami hitamku di sini itu artinya hewan. Sedangkan makna konotatif, contohnya, ia dijadikan kambing hitam dalam persengketaan tanah itu. Yang dimaksud kambing hitam di situ adalah adu domba. Contoh yang kedua, makna denotatif. Ayah menutup mata sebentar karena terlalu lelah menatap laptop. Yang dimaksud menutup mata di kalimat di makna denotatif yaitu tidur. Sedangkan konotatif, kakek menutup mata selamanya. Yang dimaksud menutup mata di sini adalah meninggal. 3. Makna leksikal, yaitu makna yang sesuai dengan kamus dan bersifat tetap dan berdiri sendiri. Contoh, batin, memiliki arti hati. 4. Makna gramatikal, yaitu makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa atau makna yang berubah sesuai dengan konteks pemakaiannya. Contoh, berumah, artinya mempunyai rumah. 5. Makna asosiatif, yaitu makna dengan nalar di luar bahasa. Contoh, usaha Pak Budi sekarang gulung tikar akibat ulah karyawan yang hobi korupsi. 6. Makna interpretatif adalah makna penafsiran. Contoh, sebagai seorang geolog, ayah melakukan interpretasi terhadap kondisi batuan di sekitar rumah kami. Cara-cara ketepatan diksi. 1. Membedakan secara cermat denotasi dengan konotasi. 2. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. 3. Membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. 4. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri jika pemahaman belum dapat dipastikan.
5. Waspada terhadap penggunaan imbuhan asing. 6. Membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan secara tepat. 7. Membedakan kata umum dan kata khusus secara cermat. 8. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Tadi materi-materi yang disampaikan oleh Mbak Hafizatul Ilma dan Mbak Siti Fatina. Selanjutnya saya selaku moderator akan menyimpulkan. Pertama, diksi adalah pemilihan kata dan penggunaan kata secara tepat dengan ide atau gagasan untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain dan dinyatakan dalam satu pola kalimat, baik secara lisan maupun secara tertulis. Diksi memiliki beberapa fungsi, yaitu melambangkan gagasan yang diekspresikan, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, menciptakan komunikasi yang baik, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman, dan mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Dalam diksi terdapat beberapa makna kata, yaitu makna denotatif, makna konotatif, makna leksikal, makna gramatikal, makna asosiatif, dan makna interpretatif. Dalam diksi terdapat cara-cara ketetapan kata, yaitu membedakan secara cermat denotasi dan konotasi, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim, membedakan kata-kata yang mirip ejaannya, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, waspada terhadap penggunaan imbuhan asing, membedakan kata pemakaian penghubung dan berpasangan secara tepat, membedakan kata umum dan kata khusus secara cermat, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal, menggunakan dengan cermat kata bersinonim dan berhomografi, menggunakan kata abstrak, dan terakhir kata konkret secara cermat. Sekian itu tadi kesimpulan saya dari selaku moderator. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada yang ingin saya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9. Menggunakan dengan cermat kata bersinonim, berhomofoni, dan berhomografi. 10. Menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat.